berbuat baiklah semampu kita dengan apa adanya, karena bukan nilai kebaikan yang akan dilihat oleh Allah, tetapi nilai keikhlasan, nilai kesabaran dalam menerima apapun kondisi yang Allah berikan kepada kita. Jangan tunggu apabila saya kaya, saya akan menolong orang, mengajak bapak ibu umroh, mengajak kakak adik umroh, membantu saudara-saudara. Itu artinya engkau ingin berbuat baik, tetapi mensyaratkan, memiliki syarat yang harus dipenuhi Allah. Naudzubillah, saudaraku, kita ini siapa? Berani mensyaratkan kepada Allah, mau berbuat baik jika Allah berikan saya kekayaan, jika konten saya FYP, jika Allah melancarkan konten-konten saya sehingga menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak, saya akan memberangkatkan umroh orang tua saya akan meminjami kakak-kakak dan adik-adik saya. Bukankah itu adalah kesombongan? Itu secara tidak langsung engkau ingin berbuat baik, tapi meminta syarat kepada Allah untuk memenuhinya. Naudzubillah, kita ini hanya hamba, seolah-olah engkau mau mengatur Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saudaramu juga hamba Allah? Bukankah bapak ibumu juga hamba Allah? Bukankah kakak adikmu juga hamba Allah? Kalau engkau ingin membantu mereka, kenapa harus lewat tanganmu? Kenapa Allah harus memperkaya kamu dulu, baru engkau mau menolong kakak adikmu, bapak ibumu? Kenapa tidak engkau meminta kepada Allah, ya Allah, kayakanlah bapak ibu kita. Ya Allah, mampukanlah kakak dan adik-adik kita agar kaya. Biarlah saya seperti ini, tidak mengapa. Bukankah itu yang seharusnya apabila engkau ingin membantu? Tetapi modus di dalam doamu sebetulnya engkau hanya menginginkan puji-puji dari mereka, pujaan-pujaan dari mereka, untuk minta disanjung, untuk minta dipuji-puji agar mereka tunduk dan patuh kepadamu. Itu bukan kebaikan, itu adalah sifat setan, sifat yang sebenarnya di dalam hatimu hanya menginginkan kebaikan untukmu sendiri. Ingat, Allah Maha mengetahui apa yang engkau ucapkan dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam kita. Tetapi apabila benar kita ingin berbuat baiklah pada saat ini. Sebagaimana kita diberikan Allah keadaan seperti hari ini. Kendatipun engkau dalam kesulitan, kendatipun engkau dalam kesusahan, kendatipun engkau dalam kesempitan ekonomi, bukankah dengan senyummu di hadapan saudaramu itu juga ibadah? Bukankah menyingkirkan batu dan kayu di tengah jalan umum yang dilewati orang banyak sehingga tidak menghalang-halangi orang lain, itu juga ibadah? Bukankah menjauhkan diri perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu orang lain itu juga ibadah? Dan ibadah itu dinilai bukan dari kemampuan kita. Allah tidak butuh kemampuan karena semua kemampuan hanya milik Allah. Tetapi Allah hanya ingin melihat betapa kita sebagai hamba, terimakah kita dengan kondisi yang ada. Allah hanya ingin melihat kesabaran kita. Allah hanya ingin melihat keyakinan kita kepada Allah atas segala pemberian. Allah hanya ingin melihat rasa syukur kita, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Begitulah sejatinya apabila kita ingin berbuat baik. Mari renungkan bersama-sama, saudaraku. Tidak ada yang ingin menghakimi siapapun, hanya untuk mengajak, mumpung kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah,
Berbuatlah sekarang juga dengan kondisi apapun yang kita bisa. Apabila kita hanya bisa senyum kepada saudara kita, bersenyumlah. Apabila kita hanya bisa menyingkirkan orang lain, menyingkirkan batu dan kayu dari jalan, maka lakukanlah. Dan apabila pun kita hanya bisa berdoa untuk ampunan orang lain, hanya bisa mendoakan agar saudara kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, lakukanlah. Karena Allah tahu betul apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita niatkan dalam berbuat baik. Allah tidak bisa dibohongi sama sekali. Dan Allah menilai amal ibadah berdasarkan niatnya yang ada di dalam hati kita, yang tidak bisa disembunyikan sama sekali di hadapan Allah. Ya, mari saudaraku, kita renungkan bersama-sama. Sudah benarkah impian-impian kita itu? Betapa Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, kepada kondisi saat ini. Apabila kita mengharapkan ingin dikayakan dulu, apabila konten saya dibayar banyak, nanti baru saya akan membantu saudara kita, mengumrohkan orang tua kita, membantu kakak adik kita. Itu artinya kita sebetulnya hanya menginginkan kebaikan untuk diri kita dan tidak ada niat untuk mencari ridho Allah. Maka jangan sia-siakan amal ibadahmu dengan niat yang salah, saudaraku. Mari perbaiki niat kita. Kita hanya beribadah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri toladan kita, sebagai petunjuk kita. Yang disampaikan beliau adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, saudaraku. Maka apabila hari ini kita masih diberikan kesempatan, mari renungkan bersama-sama, mari berbuat baik dari saat ini, mulai hari ini, dengan apapun yang kita bisa. Dan yang lebih penting lagi, kita sabar, ikhlas dengan apapun yang diberikan Allah kepada kita, bukan untuk menerima pujian. Bahkan apabila kita tidak dianggap orang lain, tetapi kita sudah berbuat baik untuk orang lain, seperti mendoakan orang lain agar diampuni oleh Allah, siapapun yang menzolimi kita, kita maafkan, kita ikhlaskan karena Allah, karena mencari ridho Allah dan mendoakan agar selamat dari panasnya api neraka. Itu juga ibadah, kendati pun orang itu tidak mengetahui apa yang kita doakan untuk dirinya. Demikian pertemuan singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kita, mohon dimaafkan. Hanya sekedar saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Karena Allah mengetahui kemampuan kita dan Allah tidak butuh kemampuan kita. Karena Allah yang maha perkasa tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan umat Islam.